Apa hukumnya kalau kita masih terkenang sama pacar lama? Pertama, bagi yang belum pacaran, mana tahu ada adik-adik yang belum, usahakan jangan pacaran. Karena kalau kalian pacaran apalagi playboy cap tupai kan, lumpek siko, habis pokok kelapa itu semua. Dari mulai kelapa puyuh, kelapa hibrida, kelapa hutan, habis semua. Playboy cap gayo. Saya alhamdulillah selama di Mesir 4 tahun. Dari 98 sampai 2002 tidak pernah pacaran sekali. Karena tak dapat. Persaingan ketat. Ya, jadi usahakan bagi yang belum. Bagi yang sudah sempat, maka lupakan, cari yang lebih cantik. Supaya file-filenya terdelete segera. Sibukkan pikiran. Mulut bisa disuruh diam. Tangan bisa disuruh berhenti. Tapi pikiran tak bisa. Pikiran itu liar, berpikir kemana-mana. Itulah mengapa ulama menyuruh banyak selawat. Pak Kiai, Pak Ustadz, Tuan Guru, apalah amalan yang cocok untuk saya? Banyak berselawat. Karena dengan berselawat itu mengalihkan pikiran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita jumpa orang tarekat, tidak. Pas kita tanya, apalah amalan Tuan Guru? Banyak zikir ismu zat. Allah, 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 Allah. Baru saya paham. Ternyata pikiran itu ketika diajak berzikir, mengalihkan dari satu konsentrasi ke konsentrasi berikut. Jadi kalau nanti ada ustadz yang mengajarkan banyak-banyak subhanallah, banyak-banyak alhamdulillah, banyak-banyak la ilaha illallah, sebenarnya dia diajak mengajarkan ingin mengalihkan dari satu fokus ke fokus yang lain. Ya, jadi usahakan untuk keluar dari satu kotak, out of the box. Ini kotak ini ada racun bocor. Kita sudah terkontaminasi, maka kita keluar dari kotak itu ke kotak yang lebih harum, yang lebih wangi, yang lebih baik. Setiap kita ingat, jangan lagi di follow IG-nya. Jangan lagi menjadi friend di Instagram. Jangan lagi ikut, jangan lagi nge-tweet, jangan lagi di like. Karena bermain-main api. Enggak apa-apa Ustaz, kan menyambung silaturahim. Reuni SMP, reuni SD, reuni buka bersama antar reuni SMP, SMA sampai tak sholat maghrib. Idul Fitri ketemu lagi halal bihalal. Mulailah dia bertanya-bertanya, mana laki kau? Itu yang lisut itu. Ganti abang lagi. Berawal dari kembali tukaran nomor, kontak-kontak, merasa nyaman, curhat, terjadilah apa yang terjadi. Ingat, udah macam kawan saya, udah macam abang saya, udah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena istri kurang pengawasan. Jadi kalau ada bapak-bapak merasa tersiksa, Pak Ustadz, aku ini tersiksa kalilah sama istriku ini Pak Ustadz. Setiap aku pergi dia bertanya, abang pergi ke mana, sama siapa, jam berapa pulang, mana kunci mobil, mana duit, mana gaji. Sesungguhnya mereka sayang sama bapak supaya tidak dilarikan pelaku. Betul kan Bu? Betul kata dong. Saya waktu tausiah, datanglah bapak-bapak bertanya, Ustadz, ya, apa hukumnya takut sama istri? Saya bilang, bapak takut? Takut kan enggak usah. Saya bilang, orang yang takut sama istri, itu nanti kalau mati, dia tak kena azab kubur. Loh, kok bisa Pak Ustadz? Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, ini tak usah kita azab, karena udah azab kan. Jadi sesungguhnya ibu ini mau menyelamatkan bapak. Kalau di postingnya di password, Ustadz Somad, ya. Malam tadi saya Pak Ustadz, waktu sedang tidur jam 2 malam, kamar kami itu gelap. Tiba-tiba kulihat badan istriku itu setengah bercahaya Pak Ustadz.
Apakah itu cahaya zikir, Pak Ustaz? Itu bukan cahaya zikir, dia sedang memeriksa handphone kau. Takut dia mantan pacar kau mau WA. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu usahakan seperti bidadari surga di rumah, mengalahkan semua mantan-mantan pacar Bapak. Penyakit perempuan ini sekarang, tapi ini tak ada di BRKS, teman-teman. Kalau di depan orang dia macam bidadari, pas di rumah beda-beda tipis sama mak lampir. Padahal perempuan itu bersolek untuk suami, bukan untuk laki orang. Ini kalau di depan laki orang, skincare. Muka putih, leher hitam. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung, meninggal. Ustaz Somad, ayah saya pada 8 Ramadan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ahli waris wajib membayar zakat fitrah? Yang wajib membayar zakat fitrah itu siapa dan kapan? Hari ini hari terakhir Ramadan. Ini terakhir Ramadan. Nanti maghrib azan berarti masuk Ramadan. Wajib membayar zakat fitrah itu siapa yang hidup sejak azan maghrib nanti sampai khotib besok naik mimbar. Itulah yang wajib membayar zakat fitrah. Jadi kalau azan maghrib nanti jam 6.30, besok khotib naik jam 7.30, berarti yang wajib membayar zakat fitrah orang yang hidup selama 13 jam. Jadi kalau ada orang meninggal hari ini setelah asar, meninggal dia, apakah wajib bayar zakat fitrah? Tidak wajib. Kenapa? Karena sebelum maghrib dia sudah mati. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggal sebelum asar. Tapi Pak Ustaz, kami di masjid kami sudah dikutip seminggu sebelum malam Idul Fitri. Itu namanya waktu ibahah, waktu boleh membayar, bukan waktu wujub, bukan waktu wajib. Misalnya seminggu sebelum Idul Fitri sudah store ke masjid, bayar. Habis asar hari terakhir mati. Udah terhitung sedekah, dia pula diminta. Pak pengurus minta, kata Ustaz Somad belum wajib. 2,5 kilo diminta, pelit kali dia. Ibu mengandung anak. Pas azan maghrib malam itu lahir. Namanya maghrib Aidil. Yang betul lahirnya malam Idul Fitri. Apakah wajib bayar zakat fitrah? Wajib dibayarkan orang tuanya. Karena dia lahirnya di waktu wujud. Waktu khotib naik ke atas mimbar. Ini belum hamil tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahir anak, tak wajib. Karena dia lahirnya setelah khotib. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang hamil, yang pelit, yang bakhil, bin medit, bin kedekut, bilang sama anak tuh, jangan kau lahir ya nak ya. Setelah khotib nanti baru kau lahir ya. Aku malas sekali nyetor 2,5 kilo nih. Jadi yang 8 hari bulan Ramadan belum masuk waktu wujub. Apakah boleh bayar zakat menggunakan QRIS? QRIS scan. Bayar. Aku bayarkan zakat fitrahku, zakat malku untuk aku, anakku tunai sah. Sunnat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Sunnat. Niatnya wajib. Tapi mengucapkannya dengan lafaz itu sunnat. Jadi kalau ada orang yang bayar zakat melalui transfer banking, oke, enter, atau melalui kartu gesek, atau melalui QRIS, sampai. Tapi tidak dapat sunnah. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Orang yang membayar zakat kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doakanlah mereka. Itu yang tak dapat. Tapi wajibnya sudah gugur. Karena kalau dia bayarkan, ku bayarkan zakatku ini, lalu doakan barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita wa ja'alaha laka tahuran. Tapi itu bukan wajib, itu adalah
Nah, jadi bagi yang mau bayar melalui transfer banking, rekening, maka itu sah. Jelas lah? Jelas insya Allah. Kalau ada orang bilang ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, paket kau habis. Gitu.